melek katanya ya. Enggak. Jam 2. Oke. Baik. Sebenarnya tadi kalau kita dengarkan materi dari Dokter Tuntas, ada beberapa yang mungkin tidak akan saya sampaikan, jadi tidak satu persatu yang Dokter Tuntas sampaikan itu nanti saya akan sampaikan juga, karena ingat di 2.1 udah dapat ya, banyak ya, apa yang udah dapat antara lain? Misal, terus? Udah semua. Ada Apa? Prof ya. Rosiella infantum juga udah ya. Terus apa lagi tadi? Iya, mengganti. Tapi kalau kebanyakan infeksi bakteri, infeksi virus pada kulit, ya pada kulitnya memang belum ya. Cuman kalau yang lebih sistemik, tadi misalnya yang measles, kemudian Rosiella infantum atau exanthema subitum itu kan sudah ada. Sehingga ini saya mungkin lebih ke 3 penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh virus tapi yang belum pernah disampaikan di materi kita yang di 2.1 ya. Yang pertama adalah untuk varicella. Tadi ingat yang disampaikan Dokter Tuntas, varicella penyebarannya lewat apa? Tinggal diklik balik aja sih, kelihatan di situ ya. Apa? Droplet ya? Nah, droplet ya. Oke. Tapi kemudian juga bisa lewat fomites ya. Fomites itu artinya kalau droplet, kemudian anaknya teriak-teriak, ya nangis, itu kemudian akan nempel di sekitarnya, kemudian benda-benda di sekitarnya dipegang oleh orang lain dan akan tertular seperti itu ya. Jadi bisa lewat droplet, kemudian lewat fomites, lewat benda-benda lain di sekitarnya. Oke, untuk varicella mungkin yang saya ingin tekankan lagi adalah pertama, dia memang sering pada anak ya. Ada yang sudah pernah kena varicella? Setelah ini kalian tanya ke orang tua, apakah dulu saya udah pernah kena varicella apa belum? Tanya ya. Karena kalau belum, jadi kalian itu sangat susceptible untuk kena varicella. Kalau sangat susceptible, nanti biasanya akan kena saat koas. Ya, bener loh. Kan nggak pengen ya. Makin kan udah cukup usianya kan makin udah cukup ini ya ke atas ya. Makin ke atas usianya mungkin penyembuhan kulitnya juga mungkin makin agak sulit ya Dokter Tuntas ya untuk kosmetikanya ya. Hati-hati ya, makanya jangan sampai kena varicella pada saat sudah koas. Caranya dengan vaksin ya. Tanya dulu ke orang tua apakah kalian pernah kena varicella apa belum ya. Kalau belum, saran saya kalian vaksin dulu aja sebelum kalian masuk koas ya. Karena pengalamannya saya kenanya juga saat koas dan itu sangat tidak mengenakan dan juga secara kosmetik juga akan repot ya. Baik, walaupun dia memang sangat sering terjadi pada anak, pada dewasa juga ya, pada dewasa juga bisa terkena. Tapi kematiannya juga ada, ya, kematiannya juga ada, terutama tadi yang disampaikan Dokter Tuntas juga bahwa pada anak-anak yang imunokompromis, ya, anak leukemi, anak HIV, anak sindroma nefrotik yang sedang dalam terapi steroid, anak SLE, gitu ya. Dan kemudian masalahnya dia itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh, dia mungkin tidak bisa langsung 100% akan shedding keluar, hilang, tereliminasi dalam tubuh, enggak. Tapi kemudian dia akan bertahan di ganglia spinalis dan juga cranialis ini untuk nanti sifatnya menjadi laten. Kalau dia sudah laten, ya, di kemudian hari biasanya pada usia lebih geriatrik, ya, usia lebih geriatrik maka akan timbul sebagai herpes zoster. Kalau anak yang imunodefisien, mereka nggak perlu nunggu sampai tua. Mereka biasanya mungkin kayak
Jadi habis dapat kemoterapi ya, habis dapat dosis steroid pulse ya, cukup tinggi dosisnya, itu biasanya beberapa saat kemudian mereka mungkin juga akan bisa menjadi herpes zoster. Kalau kita yang insya Allah orangnya normal, imun tubuhnya baik, normal, maka kita akan nanti usia tua biasanya akan timbul lagi. Tidak semua orang akan seperti itu, enggak ya. Jadi semua tergantung dari sistem, bagaimana sistem imun tubuh kalian. Yang diingat patogenesisnya ya, patogenesis. Varicella itu punya dua viremia primer dan viremia sekunder. Pada saat viremia primer ini justru dia sangat infeksius ya, tetapi dia belum menimbulkan wujud kelainan kulit. Sehingga apa? Sehingga orang yang terinfeksi itu sudah bisa menyebarkan kepada orang lain. Ya, justru ini agak repot ya. Dia bisa menyebarkan ke orang lain. Karena apa? Karena dia nggak tahu kalau dia sedang masa viremianya. Oke. Nanti setelah dia masuk ke dalam viremia yang sekunder, baru kemudian timbul wujud kelainan kulit. Ya. Baik. Nah, tadi manifestasi klinis sebenarnya sudah dibahas sedikit oleh banyak oleh Dokter Tuntas ya. Intinya ini ya, polimorf ini, polimorf. Jadi dalam satu kali lapang pandang mungkin ini ya. Dalam satu kali lapang pandang itu kalian bisa menemukan beberapa wujud kelainan kulit. Itulah yang disebut polimorf. Ya, bisa lihat bentuk makula, bisa lihat bentuk vesikel, bisa lihat bentuk papula, bahkan sampai yang krusta. Itu dalam satu lapang pandang aja. Sekali lihat, wih, banyak banget bentuk-bentuknya ya. Seperti itu yang sangat khas, gitu ya. Baik, diagnosisnya tadi udah disampaikan juga ya. Tapi kalau secara klinis, varicella ini merupakan diagnosis klinis. Jadi sebenarnya kita nggak perlu periksa lab. Cuman kalau kita mau melakukan mungkin pada anak-anak yang imunokompromis tadi, wujud kelainan kulitnya mungkin tidak terlalu khas. Ya, dia punya kayak mungkin sifatnya kayak hemorrhage, itu juga bisa ya Dokter Tuntas ya. Kalau pada anak-anak yang imunokompromis. Jadi hemorrhage, jadi vesikel-vesikelnya itu berisi darah, gitu juga bisa. Untuk kasus-kasus yang demikian itu mungkin kita bisa lakukan beberapa tes konfirmasi. Ya. Baik. Oke. Ini kalau saya close aja bisa nggak sih? Ini kalau di sini bisa nggak? Nanti mati semua nggak? Enggak ya, mestinya. Oh ya. Baik. Oke, DD-nya tadi udah disampaikan ya, DD-nya herpes zoster, tapi tentu saja kalau herpes apa bedanya dengan varicella? Herpes apa? Herpes zoster udah pernah dapat belum ya? Saya nggak bisa mengidentifikasi. Apa bedanya? Dia penyebarannya dermatoma, siapa namanya Dek? Hah? Akar, ya. Betul, dermatoma ya, jadi sesuai dengan persarafan. Kalau varicella kan enggak ya secara seluruh tubuh. Tapi juga kalian lihat juga kalau yang herpes itu dia tidak polimorf. Jadi dalam satu lapang pandang dia bisa satu jenis aja. Nanti ada monkeypox juga, impetigo juga bisa. Ya, komplikasinya banyak, tapi terutama untuk secondary bacterial infection ya, misalnya anaknya gatal, garu-garu, kemudian kukunya panjang, kotor, kena infeksi bakteri sekunder bisa ya. Tapi ingat nih, dia juga bisa pneumonia, encefalitis, hepatitis, miokarditis berat ya, intinya berat. Sehingga walaupun dulu dibilang bahwa cacar air atau varicella itu merupakan penyakit yang ringan, tapi makin kesini kalian sudah punya ilmu bahwa ini cukup punya komplikasi yang berat. Sehingga karena dia sekarang sudah masuk dalam VPD ya, Vaccine Preventable Disease ya. Jadi mestinya kalian bisa mengedukasikan keluarga untuk bisa vaksin ya, anak-anaknya nanti divaksin seperti itu. Tata laksana ya, kebanyakan virus itu kan nggak ada obatnya ya, kebanyakan ya.
Tapi memang untuk varicella, herpes zoster itu punya antivirus aciclovir, ya kan? Ada 2 jenis ya, kita pakai yang tablet per oral kalau imunokompeten atau kita anak-anak sehat, orang-orang sehat ya, kita bisa pakai yang per oral aja. Tapi ingat, kalau kalian punya pasien yang imunodefisien, sebaiknya pakai IV. Ya, sebaiknya pakai IV. Karena tadi angka kematiannya tinggi, sehingga sebaiknya kalian pakai IV sehingga dosis langsung mencapai target dosis terapi ya, kemudian langsung bisa mengeliminasi. Kita harapkan segera cepat gitu ya eliminasinya. Karena kalau enggak nanti dia bisa menimbulkan komplikasi yang lebih buruk lagi. Ya, walaupun saya juga selalu menekankan bahwa mungkin kalian belum saatnya untuk menghafal dosis, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita bicara tentang masalah penyakit infeksi. Misalnya salah satunya adalah yang aciclovir ini. Aciclovir itu punya ciri khas bioavailabilitasnya sangat jelek, cuman sekitar 30-40% aja. Jadi dia kalau kita berikan per oral maka tidak akan cepat mencapai dosis terapi, gitu ya, sehingga juga membutuhkan dosis yang lebih tinggi, ya kan, kalau dia per oral. Itu juga salah satunya kenapa kita tidak memberikan per oral pada pasien-pasien yang imunokompromis. Nah, sehingga perbedaan dosis itu juga harus kalian perhatikan, ya. Karena IV itu bisa langsung masuk dalam pembuluh darah sistemik, sehingga kemudian dosisnya bisa lebih rendah. Kalau oral kalian bisa pakai 20 mg per kilogram berat badan, ya. Tapi itu diberikan sehari 4 kali, ya, jadi gede banget ya dosisnya. Kalau IV kalian cukup memberikan 10 mg per kilogram berat badan dan sehari cuma 3 kali aja, ya. Seperti itu. Nah itu kenapa perbedaan dosis pada aciclovir ya. Intinya kalau misalnya kita punya pasien imunokompromis, kita pakai aciclovir yang IV dengan dosis yang 10 mg, gitu ya. Nah, harusnya kita tuh bisa memberikan varicella zoster immune globulin, ya. Tetapi di Indonesia belum ada. Misalnya kalau di Jakarta, mungkin rumah sakit swasta yang internasional ya, mereka mungkin bisa mendatangkan dari Singapura atau Malaysia biasanya. Tapi kalau kita, dia nggak masuk dalam Fornas, sehingga kemudian dia tidak ada, kita bisa beli secara nasional. Mestinya kalau kita terpapar, kita bisa melakukan pencegahan dengan memberikan varicella IG ini. Tapi karena nggak bisa ya sudah, kita utamakan untuk yang tadi pencegahan. Untuk yang lainnya ya suportif aja ya, symptomatic treatment aja. Baik, ini saya ingatkan kembali ya, karena dia termasuk dalam vaksin preventable diseases. Jadi kita bisa memberikan vaksin pada anak-anak ya. Sebenarnya mulai dari usia 12 bulan bisa kita berikan ya. Dosisnya 2 kali, jaraknya tergantung dari usia. Kalau dia masih muda, maka kita bisa berikan minimal sebenarnya minimal 6 minggu. Jangan terlalu cepat ya untuk jarak antara 2 dosis ini, karena nanti saling menetralisir, nanti tidak terlalu baik pembangkitan dari antibodinya ya. Biasanya juga merupakan vaksin gabungan ya, MMRV gitu ya. Jadi varicella, measles, mumps sama rubella jadi satu. Gimana ini kok jadi satu gitu? Apakah nanti nggak saling mempengaruhi efektivitas? Enggak ya. Jadi sudah ada penelitian, ini sangat baik efektivitasnya untuk vaksin walaupun dia dijadikan satu vial ya. Oke, untuk varicella udah jelas ya? Ada pertanyaan dulu varicella? Nggak ada ya. Oke, sekarang kita monkeypox. Monkeypox tadi juga udah dibahas sebenarnya oleh Dr. Tuntas. Sedikit aja. Sebenarnya katanya kita nggak boleh ngomong monkeypox. Itu kayak kita membuli monkey, ya, pakai istilah monkeypox. Jadi sekarang WHO lebih
mengutamakan kita bilangnya MPX. Ya, jangan monkeypox. Sama aja sih artinya juga monkeypox juga ya. Monkeypox virus ya. Cuman katanya nggak boleh tuh. Kita nggak boleh membuli katanya gitu. Jadi nggak boleh pakai istilah monkeypox. Dulu kan juga sebenarnya cacar air itu kan chickenpox ya. Tapi katanya juga nggak boleh karena itu membuli chicken. Baik, untuk ini untuk anak sih sebenarnya juga pada kasus yang kemarin sempat KLB atau outbreak di negara-negara Afrika, banyak terjadinya pada yang gay ya. Tadi dokter Tuntas juga udah menyampaikan, tapi pada anak juga banyak ya kasusnya banyak. Bahkan kayaknya kasus pertama itu ditemukan pada anak ya, baru kemudian kasus-kasus berikutnya kita bisa mengidentifikasikan pada orang dewasa ya, terutama pada yang gay. Ini adalah perbandingan antara smallpox, monkeypox, dan varicella. Tapi kalian nggak usah memperhatikan yang smallpox. Ini tadinya saya mau coret gini, gitu. Jadi nggak usah memperhatikan. Karena apa? Karena smallpox ini sudah kita anggap tereliminasi dari bumi. Kita anggap seperti itu. Karena sudah tidak pernah ada lagi kasusnya. Dulu waktu kemudian kasus monkeypox itu merebak, orang-orang pada bilang ini kayaknya smallpox lagi. Ya, tapi enggak ya, pembagian kalau virologi itu ya satu keluarga besar lah gitu ya, tapi beda ya. Kalian nggak usah memperhatikan yang smallpox, perhatikan aja bedanya antara monkeypox dengan varicella. Tadi dokter Tuntas juga sudah menyampaikan. Saya menekankan dua ini aja ya. Untuk nggak boleh monkeypox ya, MPX ya. Untuk MPX ada limfadenopati. Ingat ya, mudah banget ya MPX itu limfadenopati. Kalau varicella enggak, ya nggak ada. Dan kemudian ini ya, ciri khasnya ada cuman one stage aja, jadi cuma satu bentukan pada satu tahap gitu ya. Tadi kan ada tahap-tahapnya juga tuh, mirip dengan varicella sebenarnya, tetapi tahapan itu berjalan bareng-bareng. Dalam satu waktu hanya ada satu tahap ya, tapi nanti berubah wujudnya tuh bareng-bareng semua. Beda dengan tadi ya, kalau dia varicella perubahannya nggak sama, sehingga kemudian bentuknya polymorph ya. Dan ini slow banget, progresnya slow bandingkan dengan varicella. Oke. Komplikasinya banyak ya, banyak sekali. Sampai kemudian septikemia, encephalitis, dan bahkan mungkin bisa meninggal. Tata laksananya tidak ada yang spesifik untuk kebanyakan orang. Jadi tata laksana antivirus yang dikembangkan pada saat Afrika itu melaporkan outbreak MPX ini itu adalah targeted. Jadi memang orang-orang khusus aja yang dapat. Vaksinnya pun demikian gitu. Kalau nggak salah kan juga waktu di Indonesia kan juga sempat ada teridentifikasi kasusnya ya. Mungkin sekitar 88 orang yang akhirnya teridentifikasi dia benar MPX dan semuanya memang gay ya. 88 itu tapi sama sekali nggak ada usia anak ya. Dan kemudian karena kita sudah melaporkan bahwa itu ada yang terkonfirmasi positif, maka kemudian kita mendapatkan vaksin. Nggak pernah dengar kan kalian kan kalau kita punya vaksin MPX? Iya, kita nggak seperti kayak dulu waktu yang vaksin COVID harus semuanya gitu ya, harus semuanya mendapatkan vaksinnya supaya bisa herd immunity dan kemudian pandemi itu bisa berakhir. Tapi karena MPX ini sangat targeted, hanya orang-orang tertentu saja, maka vaksin yang didatangkan pun juga sangat terbatas dan menyasar pada kelompok. Baik, nah ini ya tadi ya vaksinnya. Tapi kebanyakan juga sportif aja.
pencegahannya tentu saja jangan sampai kena penyakit tersebut. Jadi mencegah kegiatan yang berisiko tadi, gitu ya. Kemudian untuk pencegahannya tentu saja untuk yang kena vaksin. Yang terakhir, molluscum contagiosum tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Tuntas. Saya kayaknya nggak banyak yang mau saya sampaikan di sini karena bagi anak itu kebanyakan penyakit yang sangat mild, ya, sangat mild dan bahkan saya mungkin pengalaman untuk hampir 15 tahun, 20 tahun ya di Rumah Sakit Sarjito, pada kebanyakan pasien-pasien yang imunokompromis pun molluscum contagiosum ini tidak banyak kita temukan ya. Jadi walaupun harus kalian tahu juga karena itu masuk dalam SKDI kalian ya. Sebenarnya ini adalah ini adalah blok pruritus ya dok ya. Banyak juga tadi yang nggak pakai pruritus ya, tapi tumor dan pruritus dan nggak tumor juga gitu. Makanya ini saya tandain di sini pruritus ya, merah-merah aja biar agak ada kaitannya dengan bloknya mereka. Diagnosisnya tadi sudah disampaikan juga ya bahwa kita bisa menemukan molluscum badinya, tapi kalau dari literatur mereka juga bisa pakai dermoskopi. Ini kayaknya nanti kalau kalian bertanya nanti langsung ke dokter Tuntas aja gimana kita bisa cara mendiagnosisnya nih. Ya. Tata laksananya sangat simptomatik ya, tidak ada yang khusus. Tadi udah disampaikan juga mungkin bisa pakai kuretase atau pakai krioterapi gitu ya. Pakai bahan-bahan kemis, antivirus nggak ada ya, masih tanda tanya. Saya rasa sudah selesai. Mana? DD-nya paling dekat ke Verruca ya dokter ya, paling dekat ke Verruca atau varicella ya bisa ya. Varicella juga bisa pada yang tahapan yang vesikal ya. Pencegahannya juga tidak karena kita tidak punya vaksinnya juga. Saya rasa selesai. Terima kasih. Dokter Tuntas ada yang mau didiskusikan lagi dengan teman-teman yang lain? Nggak ada? Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Tolong jangan, tolong. Aku udah ngantuk banget. Kalau tidak ada, saya cukupkan